Selamat pagi Jemaat Batu Zaman dan saudara seiman lainnya. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Yakobus 4 ayat 15 pagi ini akan membantu kita merenungkan perencanaan seperti apa yang kita lakukan selama ini. Renungan ini diberi judul Perencanaan yang dipimpin Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, dalam perencanaan, semakin banyak informasi yang mendukung, semakin tajam atau detail perencanaan bisa dihasilkan. Perencanaan bahkan diperlukan di semua bidang kehidupan, baik besar atau kecil. Misalnya, perencanaan membeli rumah, menyekolahkan anak, memilih tempat kerja, dan lain-lain ya. Perencanaan juga diperlukan sewaktu mau berbelanja ke mall atau supermarket. Karena tanpa perencanaan bisa jadi kita kalap. Beli barang-barang menarik tapi sebetulnya tidak sesuai kebutuhan. Jadi singkatnya, hampir semua bidang kehidupan perlu direncanakan lebih dulu. Mungkin satu-satunya yang tidak perlu perencanaan kita adalah sewaktu menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena yang berencana adalah Roh Kudus. Masalahnya, saudara, kalau kembali ke perencanaan, dalam setiap perencanaan selalu ada faktor X atau faktor yang berada di luar kendali perencana dan pelaksana. Faktor X ini bisa tiba-tiba menentukan keberhasilan atau menggagalkan seluruh perencanaan. Meskipun perencanaan itu dilakukan dengan sangat baik, bahkan didukung pelaksana yang berpengalaman. Namun bagi orang Yahudi era Yakobus yang tadi kita baca, faktor X sangat kecil pengaruhnya dalam perencanaan mereka. Ini pintar banget ya, pintar sekali orang-orang itu. Sehingga mereka bisa berkata dengan percaya diri, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 13. Dunia ada di dalam genggaman tangan mereka, gitu, dalam kalimat lainnya. Jadi banyak orang berusaha belajar mengatasi faktor X dengan menaikkan faktor-faktor lain yang mendukung keberhasilan. Faktor yang tidak secara langsung menentukan keberhasilan bisa dikesampingkan. Nah, termasuk saudara keterlibatan Tuhan dalam perencanaan. Bagi orang seperti itu, Yakobus menyatakan fakta. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara, kita jadi pongah ya dengan segala perhitungan kita dan mengabaikan kekuatan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Alkitab jelas menunjukkan kalau Tuhan mau kita melibatkan Dia. Sebab Tuhan bukan seperti pandangan dunia, membiarkan manusia berusaha sendiri lalu hanya memberkati orang-orang yang gigih berusaha. Tidak seperti itu Tuhan kita. Yakobus mengajar jemaatnya agar merencanakan hari depan dengan melibatkan Allah dan tidak bergantung pada kekuatan sendiri. Saudara, melibatkan Tuhan bukan hanya dalam perencanaan besar, sebab dari hal-hal kecil kita belajar melibatkan Tuhan di dalamnya. Bahkan, rencana-rencana kecil yang kita buat seharusnya bersumber dari rencana besar yang Tuhan tetapkan. Sehingga kita bukan merencanakan masa depan untuk diri sendiri, tapi mengikuti rencana masa depan dari Tuhan untuk diri kita. Motivator Kristen Max Lucado berkata, fokus pada raksasa kita tersandung, fokus pada Tuhan raksasa roboh. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.